Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul klasifikasi status gizi balita menggunakan decision tree. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arianti Lestari dengan NIM digit terakhir 196. Saya Devita Nur Aisyah dengan NIM 3 digit terakhir 125. Dan saya Nata Safira dengan digit 3 digit terakhir 174. Yang pertama yaitu latar belakang. Banyak masalah kesehatan di Indonesia yang terjadi pada balita, terutama yaitu masalah kesehatan stunting. Melakukan klasifikasi status gizi dapat menjadi salah satu cara efektif dalam mendeteksi permasalahan gizi pada balita. Maka dengan pemanfaatan algoritma decision tree untuk melakukan klasifikasi data yang telah dibuat berdasarkan pola-pola yang terdapat dalam data historis. Decision tree sendiri merupakan salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan membangun struktur pohon keputusan yang terdiri dari node akar, yaitu root, node internal decision node, dan node daun leaf node. Setiap node internal menjadi penguji terhadap suatu faktor, misalnya usia, tinggi badan, atau berat badan. Dan cabang dari node tersebut akan menentukan hasil dari pengujian. Proses ini berlangsung sampai mencapai keputusan akhir yang menunjukkan status gizi balita. Yang selanjutnya yaitu struktur data yang digunakan. Proyek ini menerapkan algoritma decision tree untuk mengklasifikasi status gizi anak berdasarkan atribut seperti jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat. Algoritma membagi data berdasarkan atribut paling signifikan dan membentuk pohon biner dengan simpul keputusan atau simpul hasil. Logika klasifikasi diimplementasikan secara manual menggunakan if atau else. Decision tree dipilih karena mampu menangani data numerik dan kategorikal, mudah dipahami, dan efisien untuk struktur logika biner. Kode pertama didefinisikan sebuah kelas bernama node yang mempresentasikan struktur dasar dari pohon keputusan. Kelas ini memiliki beberapa atribut penting, seperti contohnya yaitu umur atau tinggi badan. Threshold yang menjadi nilai ambang dalam pengujian keputusan serta left dan right yang menuju ke anak simpul kiri dan kanan masing-masing mewakili hasil ya dan tidak. Dari pengujian tersebut, atribut result yang digunakan untuk menyimpan hasil klasifikasi jika simpul tersebut adalah simpul down. Sedangkan is equal menandakan apakah kondisi pembanding yang digunakan adalah sama dengan 2 jika benar atau kurang dari sama dengan jika salah. Metode is left disediakan untuk mengecek apakah simpul tersebut merupakan simpul akhir yang menyimpan hasil klasifikasi. Struktur ini memungkinkan pembuatan pohon keputusan biner secara fleksibel dan berorientasi objek. Kemudian kode yang kedua yaitu untuk membuat pohon keputusan. Tujuannya yaitu menyusun struktur pohon keputusan dan menetapkan aturan klasifikasi berdasar usia, berat badan, dan juga tinggi badan. Fungsinya yaitu untuk membangun pohon keputusan secara manual menggunakan node-node bercabang sehingga menghasilkan klasifikasi gizi anak berdasarkan kondisi cabang yang ditempuh. Akarnya yaitu menggunakan usia dalam tahun. Kemudian jika anak kurang dari sama dengan 2 tahun, tidak akan dibedakan laki-laki atau perempuan. Jika lebih dari 2 tahun, akan dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Next. Pada yang ketiga yaitu fungsi depth telusuri pohon, node data adalah fungsi rekursif yang digunakan untuk menelusuri keputusan pohon dari simpul node berdasarkan data input. Lalu untuk fungsi if not is left, jika simpul saat ini adalah simpulan daun yaitu not result, maka penelusuran berakhir dan nilai not result dikembalikan sebagai hasil klasifikasi. Value sama dengan data get, not atribut adalah mengambil nilai atribut jika usia tahun, maka value akan menjadi nilai age dari data. Lalu fungsi if not is equal untuk memeriksa apakah perbandingan untuk simpul harus menggunakan operator sama dengan. If value sama dengan not threshold, untuk memeriksa jika atribut sama dengan ambang batas, maka penelusuran akan dilanjutkan ke simpul anak kiri yaitu not left. Untuk else, jika tidak sama penelusuran, dilanjutkan ke simpul anak kanan yaitu not right. Untuk else yang sejajar dengan garis fungsi if value is known adalah bagian eksekusi jika not is equal adalah false, yang berarti perbandingan harus menggunakan operator kurang dari sama dengan. Lalu untuk fungsi return telusuri pohon atau return telusuri pohon not right,
adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dengan simpul anak yang sesuai kanan atau kiri dengan data yang sama, melanjutkan penelusuran pohon hingga mencapai simpul daun. Baik, yang selanjutnya yaitu kode keempat. Terdapat dua fungsi utama, yaitu def tampilkan pohon dan def tampilkan jalur aktif. Yang pertama yaitu fungsi def tampilkan pohon. Jika digunakan untuk menampilkan seluruh struktur pohon secara hierarkis di konsol dengan format bercabang, sehingga pengguna dapat memahami susunan simpul keputusan dan hasil secara visual. Fungsi ini menampilkan kondisi setiap simpul, seperti atribut yang diuji dan nilai threshold-nya, serta cabang ya atau tidak yang menunjukkan arah keputusan. Next. Sementara itu, dev tampilkan jalur aktif berfungsi untuk menampilkan jalur keputusan yang dilalui berdasarkan data input spesifik, seperti data seorang anak. Fungsi ini melakukan transversal pohon dan mencetak setiap simpul yang dilewati, lengkap dengan alasan pengambilan keputusan pada setiap simpul. Misalnya, apakah nilai atribut memenuhi syarat, threshold, atau tidak. Hasil akhir klasifikasi ditampilkan secara ketika mencapai simpul daun. Fungsi ini sangat berguna untuk menelusuri logika klasifikasi yang terjadi pada kasus nyata dan memverifikasi apakah pohon bekerja sesuai yang diharapkan. Di bagian ini, sistem akan meminta pengguna memasukkan data balita, input berupa umur, dalam bulan, tinggi, berat badan, dan jenis kelamin. Karena pohon keputusan saya menggunakan satuan tahun, maka usia dalam bulan dikonversi ke tahun. Jenis kelamin dikonversi menjadi angka 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki agar cocok dengan struktur pohon yang menggunakan nilai numerik. Kemudian di bagian bawah terdapat kode untuk menampilkan tree yang sudah kita buat di kode 2 tadi. Yaitu tampilkan pohon dalam kurung pohon. Next. Berikut adalah output dari tree yang sudah kita buat tadi. Di mana rootnya adalah dengan usia kurang dari sama dengan 2 tahun akan masuk ke tidak. Kurang dari sama dengan 2 tahun akan masuk ke tidak, di mana di situ tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Berat badannya dibagi, apakah dicek 11 kilo atau enggak. Kemudian kalau lebih dari 2 tahun akan dicek jenis kelaminnya dahulu, karena standarnya menurut WHO itu berbeda. Lalu untuk yang kode ke-6, hasil telusuri pohon adalah garis kunci yang melakukan klasifikasi. Fungsi ini memanggil simpul akar pohon dan input data dari user. Fungsi ini akan menelusuri pohon berdasarkan nilai-nilai dalam data input dan mengembalikan hasil klasifikasi akhir. Hasil ini kemudian disimpan pada variabel akhir. Untuk fungsi print usia dalam bulan akan mencetak usia yang dimasukkan pengguna dalam bulan dan tahun, diformat menjadi 2 angka desimal. Lalu untuk fungsi tampilkan jalur aktif, untuk memanggil fungsi tampilkan jalur aktif dengan simpul akar pohon dan data input. Fungsi ini akan mencetak jalur spesifik yang diambil oleh input data melalui pohon keputusan, menunjukkan setiap kondisi yang dievaluasi dan cabang mana yang dipilih hingga mencapai hasil akhir. Ini sangat membantu untuk memahami bagaimana keputusan klasifikasi itu dibuat. Output dari kode 6 yaitu berisi data yang diinputkan oleh user, lalu ada pohon jalur yang dilewati sesuai dengan inputan user. Kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini mengimplementasikan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan status gizi balita berdasarkan umur, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Dengan struktur pohon keputusan yang dibangun secara manual menggunakan paradigma OOP melalui class mode, pendekatan if-else yang digunakan memungkinkan representasi alur keputusan dari akar hingga daun secara jelas dan mudah dipahami, baik secara logis maupun visual. Selain sebagai alat klasifikasi, proyek ini juga memberikan pemahaman tentang proses pengambilan keputusan melalui output yang menjelaskan jalur logika yang ditempuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.